Shalom, selamat sore saudara. Shalom, apa kabar? Coba bilang gini kanan. Apa kabar? Bilang di sebelahnya jawab. Kabar baik. Baik saudara, saya bersyukur boleh berjumpa dengan Anda di hari ini. Dan bersyukur juga bahwa kita semua ada dalam pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah kesudahan. Amin. Baik, kita hari ini akan berbicara tentang satu judul yang baru, yaitu Heaven on My Mind. Ada lagu sih, Georgia in My Mind. Tahu kan lagu itu? lagu ini, Georgia in My Mind. Tapi khotbah ini adalah Heaven on My Mind. Artinya adalah surga ada dalam pikiranku, surga ada di dalam hatiku, boleh dikatakan demikian, saudara. Apakah Anda setelah menjadi orang Kristen sering berpikir demikian, saudara? Surga ada dalam hatiku, ataukah uangku ada dalam pikiranku, atau apa gitu? Pernah nggak kita terpikir bahwa harusnya surga itulah yang selalu ada dalam pikiran kita, saudara? Ada beberapa hamba Tuhan, ada seorang hamba Tuhan, saya lupa namanya, ngomong begini. Kamu memiliki Tuhan, kamu memiliki segala-galanya, saudara. Bahkan kalau kita sungguh-sungguh mengerti siapa Tuhan itu, rasa-rasanya kita nggak butuh apapun juga, saudara. Ya. Semua yang ada di sekitar kita itu cuma bonus yang Tuhan berikan dan Anda bisa nikmati. Tapi kalau Anda kehilangan Tuhan, engkau kehilangan segala-galanya. Oh ya, saya ingat begini. Kalau engkau kehilangan apa gitu ya? Kalau engkau kehilangan harta, engkau tidak kehilangan apapun. Ada salah satu pepatah bilang itu. Engkau kehilangan kesehatan, engkau kehilangan sesuatu. Dan kalau engkau kehilangan Tuhan, engkau kehilangan segala-galanya, saudara. Saya sering mengutip kata-kata ini, saudara, bahwa setiap orang yang percaya, bang bisa dikecilin lagi, ada kayak ning begitu. Ada pepatah, bukan ada pepatah, tapi kata-kata yang saya sering dengar begini, saudara. Salah satunya adalah, pada saat kita menjadi orang percaya, orang Kristen, Anda mengalami kelahiran 2 kali. Lahir dari kandungan ibumu dan kemudian engkau lahir baru. Tapi matinya cuma sekali. Lahirnya 2 kali, matinya sekali. Artinya Anda cuma mati secara fisik. Tapi kemudian rohmu akan bersama-sama dengan Bapa di surga. Tapi kalau engkau tidak punya Tuhan, tidak hidup di dalam kebenaran, tidak hidup menjadi anak Tuhan, Anda lahir sekali, matinya 2 kali. Anda lahir dari kandungan ibumu, engkau mati secara jasmani, dan kemudian rohmu kehilangan untuk selama-lamanya dari neraka. Hari ini saya berdoa supaya Anda adalah orang yang pertama. Ya, saudara, artinya Anda lahir mengalami kelahiran 2 kali, tapi Anda mengalami kematian cuma sekali. Setelah itu engkau akan hidup bersama-sama dengan Bapa di surga. Saudara, ya, ini adalah apa yang kita bahas hari ini, adalah Heaven on My Mind. Tapi sebelum ke sana, saudara, mungkin ada pertanyaan, kenapa kita mesti mikirin surga? Bukankah Yesus sudah ada dalam hatiku? Bukankah aku pengikut Kristus? Bukankah aku datang gereja, ikut komsel, bahkan melakukan ritual-ritual yang sesuai dengan kebenaran? Kenapa perlu lagi kita harus memikirkan surga dalam hidupku? Arti ini sangat dalam, saudara, mau dipelajari. Tapi saya mau membukanya dengan begini. Pada saat kita diciptakan oleh Allah kita, ya. Silakan Mas, monggo. Komisi. Kita diciptakan, Alkitab katakan kita diciptakan dengan keserupaan dengan Allah. Bahkan kita ini sangat tinggi nilainya daripada seluruh ciptaan-ciptaan yang lain, saudara ya. Sebelum Anda dan saya diciptakan, sebelum Adam dan Hawa diciptakan, Allah mempersiapkan tempat dulu untuk mereka. Menciptakan dunia, menciptakan bumi dan segala isinya. Setelah itu maka Adam ditempatkan di situ, saudara. Dan kalau Anda memperhatikan di dalam Kejadian itu, pada saat Adam itu diciptakan, dia belum bernafas, dia belum hidup. Tapi kemudian Allah menghembuskan nafas kehidupan ke dalam Adam tersebut, dan Adam itu hidup. Nah, saudara, sedikit belajar tentang bahasa Ibrani. Kata nafas di situ di dalam bahasa Ibrani itu disebut dengan
Nesamao. Kalau dalam bahasa Yunani itu Zoe atau kehidupan Allah. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani dikatakan Nesamao. Nesamao itu artinya roh yang hampir mirip dengan Allah. Itu diberikan kepada Adam. Dan oleh karena roh yang diberikan kepada Adam itu ada pada Adam, dan hari ini pun kita punya roh yang sama, saudara. Jadi Anda perlu tahu bahwa di dalammu itu ada roh kehidupan Allah. Itulah sebabnya Allah tidak rela kita terhilang, saudara. Ya, Anda harus ingat itu. Tuhan mengasihi kita, Dia tidak ingin setiap daripada kita tuh ciptaannya itu hilang. Karena di dalam saudara dan saya ada roh Tuhan. Amin, saudara. Katakan sebelah kiri kananmu, di dalammu ada roh Tuhan. Ya, di dalammu tuh ada roh Tuhan. Roh yang Anda terima hanya dari Tuhan. Dan hanya Tuhan yang bisa mengambilnya kembali. Amin. Amin, saudara. Hanya Tuhan yang bisa mengambil roh itu kembali, bukan yang lain daripada itu, saudara. Nah, saudara, perhatikan baik-baik. Saya bikin dengan kalimat yang sederhana bahwa kita ini adalah manusia roh yang mempunyai jiwa dan tubuh. Aslinya kita ini manusia roh yang mempunyai jiwa dan tubuh yang tinggal di bumi. Allah itu tidak ada tubuhnya dia adalah roh. Tapi saudara dan saya ini ciptaan yang beda, unik. Anda punya roh Tuhan, punya jiwa, punya tubuh, dan tinggal ditempatkan dalam dunia ini. Nah, kalau kita kembali lagi ke Kejadian 1:26, kita diciptakan, ditempatkan dalam dunia ini untuk supaya kita tuh berkuasa mengatur dunia ini, mengelola dunia ini, memelihara dunia ini, sehingga boleh dikatakan bahwa kesejahteraan dunia ini adalah karena kita yang diciptakan oleh Tuhan ini serupa segambar dengan Tuhan, mengusahakannya, saudara ya. Dan saya boleh mengatakan juga bahwa kita ini adalah makhluk rohani yang tinggal di dalam dunia ini, saudara. Sudah sepantasnya kalau kita ini makhluk roh atau manusia roh, kita memikirkan hal-hal yang tentang Tuhan, saudara. Nggak salah sih kita memikirkan kehidupan kita dalam dunia ini, bagaimana kita berusaha dalam hidup ini. Adam saja disuruh kerja keras untuk menghasilkan segala sesuatu yang bisa kamu makan, itu kata Tuhan kepada Adam. Tapi tidak berarti Anda dan saya terus terikat, terus memfokuskan diri dengan dunia ini. Di dalam 1 Yohanes 16:17 itu mengatakan bahwa dunia ini sedang berlalu, ya. Dunia ini sedang berlalu. Keinginan mata, keinginan daging, dan kesombongan hidup itu sedang berlalu. Tetapi orang-orang yang mengasihi Tuhan itu akan hidup selama-lamanya. Yang saya sebut dengan akan mati cuma sekali, ya, tapi dia akan mengalami kehidupan yang kekal. Saudara, mungkin pertanyaan besar sekali lagi yang saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa apa yang menjadi pikiran kita hari-hari ini? Apa yang menjadi fokus pikiran kita hari-hari ini? Apakah kita hanya memikirkan bagaimana saya punya duit, bagaimana saya sukses dan berhasil di dalam dunia ini, bagaimana supaya saya dianggap orang lain, wah begitu, atau apa yang saudara pikirkan? Itu mungkin suatu hal yang perlu kita pertanyakan dalam hidup kita, saudara. Karena apa yang ada dalam pikiran kita, saya sudah berkali mengatakan ini ya, apa yang ada dalam pikiran itu nyata dalam perbuatan. Masih ingat kan saudara ya? Apa saja yang ada dalam pikiranmu itu pasti nyata dalam perbuatan. Kenapa begitu? Ingat, manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Ya, kita tahu itu kan. Roh, kata Alkitab, itu penurut. Kenapa roh penurut? Ya karena roh itu milik Tuhan. Makanya bawaannya roh Tuhan yang ada dalam kita itu mengajak kita untuk selalu nurut kepada Tuhan. Roh itu penurut, tubuh itu lemah, ya, daging itu lemah. Bawaannya daging ini selalu melakukan hal-hal yang buruk, selalu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan keinginan roh. Rohnya itu bawaannya penurut. Kalau saudara perhatikan bahwa setiap kali kita mau bikin sesuatu yang tidak benar, ada deg-degan. Orang bilang deg-degan kan, ada kayak pergolakan di dalam hati. Saya percaya itu roh Tuhan yang mengingatkan kita, don't do it.
Jangan lakukan hal yang bertentangan dengan Allah, karena roh ini milik Tuhan. Bawaannya dia akan selalu mengikuti Tuhan. Tapi sayangnya dalam tubuh manusia, oleh karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ada benih dosa yang tidak bisa dihilangkan dari dalam tubuh ini. Makanya tubuh ini akan hancur lenyap di telan bumi. Dan pada saat kita naik ke surga nanti, dengan tubuh kemuliaan, alias bahan tubuh kita ini bukan lagi bahan dari dunia, tapi dari surga, saudara. Nah, bagaimana dengan jiwa? Kalau roh tadi penurut, tubuh itu lemah atau daging lemah, bagaimana dengan jiwa? Jiwa itu netral, saudara. Ya, jiwa itu netral. Itu sebabnya waktu Yesus memulai pelayanan, dia berkata, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Di dalam kata Yunani, bata bertobat itu adalah rubah cara berpikirmu. Kita perhatikan banyak sekali ayat firman Tuhan yang suruh kita yang berhubungan dengan pikiran. Misalnya Mazmur 1 ayat 2 dan 3, yang kesukaannya Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan yang merenungkan, itu semua di sini. Roma 12 ayat 2 misalnya, janganlah kamu serupa dengan budi ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Kenapa budi itu? Kenapa jiwa menjadi tempat di mana yang harus diisi oleh firman Tuhan? Seperti saya katakan tadi, bahwa jiwa itu netral. Hari ini Anda mendekatkan diri kepada siapa, itu akan menentukan outputnya seperti apa. Kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan, maka otomatis yang keluar dari dalam kita adalah perkara-perkara tentang Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau Anda mendekatkan diri atau berteman akrab dengan hal-hal yang bukan dari Tuhan, maka otomatis yang kau lakukan itu pasti hal-hal yang tidak berhubungan dengan Tuhan. Ini berhubungan sekali dengan heaven in my mind. Ya, katakan sama-sama dengan saya, heaven in my mind. Jadikan itu satu doa. Biarlah yang ada dalam pikiran kita adalah heaven, adalah hal-hal tentang Tuhan, adalah hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan. Itu hal yang harus ada dalam pikiran kita, saudara. Nah, bagaimana caranya? Kita sudah sering belajar bahwa supaya pikiran kita ini isinya kebenaran firman Tuhan, maka tidak ada cara lain selain Anda buka Alkitab. Isi pikiran-pikiran kita ini dengan hal-hal yang berbau rohani. Baca Alkitab, renungkan Alkitab, renungkan firman Tuhan, dan kemudian belajar untuk melakukannya, saudara. Hanya dengan cara begitu, maka pikiran kita ini terkuasai oleh firman Tuhan. Dan kalau yang di dalamnya baik, yang keluar pasti baik. Alkitab sendiri berkata bahwa tidak mungkin dari mata air yang bersih itu keluar yang kotor, tidak mungkin. Tidak mungkin mata air yang asin keluarnya tawar, tidak mungkin. Nah, sekali lagi, jiwamu itu menentukan segala-galanya. Kalau hari-hari ini Anda temukan banyak sekali orang bunuh diri, apa yang salah dengan mereka? Yang salah itu jiwanya, saudara. Makanya ada istilah ODGJ, orang dengan gejala kejiwaan. Kalau Anda punya masalah yang lain masih bisa diatasi dengan baik, saudara. Tapi kalau Anda punya masalah yang kejiwaan, Anda cuma perlu satu dokter, yaitu ketemu Kristus, ketemu Tuhan, maka itu bisa beres. Kalau nggak ketemu Tuhan susah. Anda akan tobat. Tobat dan kumat. Di sini bertobat, besok kumat lagi. Kalau kita ketemu Tuhan, maka gejala kejiwaanmu bisa diselesaikan. Karena disitulah sumbernya, saudara. Yesus pun berkata, Yohanes Pembaptis berkata, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Rubah caramu berpikir. Ya. Kalau Anda mau jadi berkat dalam dunia ini, mau jadi apa yang seperti Tuhan mau, maka cara berpikir kita harus digantikan dengan cara berpikir Tuhan. Tidak ada cara lain, saudara ya. Anda tidak bisa hari ini melakukan kebenaran, besok tidak melakukan kebenaran. Tidak bisa, kita harus konsisten. Memang saya tidak bilang bahwa kita bisa selamanya hidup dalam kebenaran, tidak. Kita masih bisa jatuh. Tapi orang-orang di dalam Tuhan kalau jatuh mereka berdiri lagi. Mereka tidak terperosok di sana terus-terusan, saudara ya. Dan Tuhan pasti menguatkan Anda dan saya. Oke, kita akan buka dulu ayatnya ya, saudara-saudara, sebelum saya coba bicara tentang ini. Coba kita buka Kolose 2 ayat 16 sampai 23.
Kemudian kita baca Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Kita akan baca secara bergantian supaya Anda punya pandangan tentang kata heaven in my mind. Supaya Anda tahu latar belakang apa yang sedang terjadi. Karena kata-kata ini sebenarnya diadopsi dari pemikiran dan penulisan Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang dari Kolose. Sudah dapat kan? Kolose 2 16 sampai 23. Ya, saya baca ayat 16 dan saudara akan ikuti yang berikutnya ya. Kalau di dalam Alkitab itu judulnya tentang memikirkan perkara-perkara yang di atas. Saya bacakan ayat 16. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. 17. Semuanya ini adalah bayangan dari apa yang akan datang, sedang wujudnya dalam Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang dia tidak bergantung kepada Allah, dari mana seluruh tubuh yang dia bujang dan terikat menjadi satu oleh perbuatan dari sendiri, menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan melakukan ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Kolose 3 sekarang, sebelahnya, pasal 3. Ya, saya baca ayat 1 dan saudara lanjutkannya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama-sama dengan Kristus di dalam Allah. Dan bersama-sama, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Sampai situ saudara. Ayat yang kita bahas itu adalah Kolose 3 ayat 2. Dikatakan di situ adalah pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saya mengajak saudara membaca satu perikop itu supaya Anda tahu ada hal-hal yang terjadi di belakang semua itu, sehingga Rasul Paulus harus menulis surat kepada jemaat Kolose dan berkata, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya. Sekalipun Anda dan saya masih di bumi, tapi cara berpikir kita ini haruslah cara berpikir Tuhan, saudara ya. Baik, lanjut saja slide berikutnya. Kita lihat latar belakang apa sih yang terjadi di kota Kolose ini sehingga Rasul Paulus harus menulis surat seperti itu untuk mengatakan bahwa kamu sudah di dalam Tuhan, Yesus sudah mati bagimu, kamu gak perlu lagi terikat dengan aturan-aturan, kamu tidak perlu terikat lagi dengan orang-orang yang agamawi, orang-orang yang di sini mengatakan Tuhan berbicara kepada saya loh. Orang-orang seperti itu hari ini ada, saudara-saudara, berkata bahwa Tuhan bicara kepada saya, tapi hidupnya amburadul. Nah, orang-orang ini kadang-kadang menyesatkan orang-orang percaya. Itu kalau saya bawa ke dunia sekarang ya. Tapi kalau pada saat waktu itu terlalu kecil memang, agak susah saya bacanya. Ritual dan aturan-aturan, ada latar belakang di mana ritual dan aturan itu memegang peranan, katanya menurut yang terjadi di kota Kolose, dengan melakukan ritual-ritual tertentu secara spiritual, secara rohani engkau bisa lebih baik. Begitulah kira-kira ya. Kalau di bawah sekarang ini apa ya? Mungkin kita banyak puasa. Harus puasa 40 hari 40 malam supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Kata siapa? Yesus tidak mengajarkan demikian, saudara. Nah, itu adalah hal-hal yang kalau kita bawa ke dunia sekarang itu kan suka dilakukan.
Mereka suka lakukan apa lagi misalnya? Apa yang saudara tahu? Ritual-ritual yang sering dilakukan oleh ini. Waktu beberapa tahun lalu, kira-kira mungkin 2013 kan. Ada satu gereja, rada aneh sih menurut saya, saudara. Tim tamborinnya suka nongkrong di depannya kali di Atisa di Pamkara situ. Tahu kan ya? Atisa di Pamkara, di sebelah sini, kan itu kali kan. Terus ada rumput-rumput yang sekarang sudah dibangunkan trotoar itu. Kalian tahu ya? Nah, tim tamborin itu saya suka temukan mereka sekitar jam 7 malam. Berdiri bersama-sama pakai pakaian seragam tamborin semua, bawa panah-panahan lah apa. Rupanya mereka menembak itu apa tuh? Ada patung yang di sebelah itu loh, sebelah kanan itu tahu. Dekat kali itu yang biasa dipakai buat sembayangan ya. Saya tanya, untuk apa? Itu katanya itu profetik. Supaya itu tutup katanya begitu. Supaya iblis-iblis lari dari situ. Padahal yang saya tahu sekarang gereja tersebut sudah tutup. Gereja itu sudah tutup, saya nggak perlu kasih tahu gereja mana. Sudah tutup, bukannya Atisa di Pamkara itu tutup, tapi mereka yang bubar. Itu salah satu contoh. Orang-orang melakukan hal-hal yang stupid, yang nggak disuruh dilakukan. Tidak ada Tuhan hari ini suruh kita pergi tengkingin pohon, ya, tumpang tangan kepada, ada di jalan ke arah rumah Iren itu apa sih? Raya Bonang, Raya Binong ya. Ada satu gang yang kampung singa, gang singa atau apa itu, ada patung singa di pinggir jalan. Tahu kan ya? Itu pun juga suka jadi sasaran, ditumpakin tangan, kasih minyak. Ngapain coba? Saudara, itulah yang ritual-ritual yang nggak disuruh. Orang-orang zaman itu pada saat di Kolose ini itu mereka lakukan dengan tujuan supaya ada kesempurnaan, ada peningkatan secara rohani. Mereka semakin lebih spiritual. Sama dengan orang-orang hari ini, tapi beda. Tapi sama prinsipnya. Ya saudara, ritual dan aturan-aturan ketat. Harus pakai baju putih. Nah, itu seperti itu ya. Itu salah satu latar belakang. Kemudian yang kedua, latar belakang apa yang terjadi pada saat itu adalah adanya filsafat-filsafat Yunani yang begitu kuat menghimpit orang-orang ini. Jadi prinsipnya begini saudara, bicara tentang filsafat Yunani, bicara tentang orang pintar. Jadi pengajaran ini mengajarkan bahwa hanya orang-orang yang terdidik saja, orang-orang pintar saja yang bisa mengalami peningkatan bersama dengan Tuhan. Imannya bisa lebih tinggi karena dia punya pengetahuan. Nah sama juga dengan hari ini, banyak sekali orang-orang yang S1, S2, S3, doktor, profesor, cuma gelar doang, cuma kepandaian akademik hebat, perilaku nol. Saudara, banyak sekali yang terjadi hari ini saudara. Mereka bangga dengan sarjana teologi, doktor teologi, profesor teologi, tapi sayang gelar saja. Dalam praktek keseharian tidak ada Kristus yang dimuliakan saudara. Hati-hati dengan yang seperti ini. Hari-hari ini pun banyak sekali yang begini-begini ada saudara ya. Sering-seringlah Anda buka Instagram atau Facebook yang masih punya Facebook untuk memantau, sekedar memantau, bukan ada di depan Facebook berjam-jam hanya untuk nonton yang lain-lain. Kalau kita datang untuk cari ilmu, mengetahui sesuatu di sana. Nah yang berikutnya adalah penyembahan malaikat. Itu latar belakang yang begitu kuat ada di dalam di dalam Kolose. Di situ apa sih penyembahan? Ajaran tentang malaikat dan makhluk lain yang dianggap memiliki peran dalam kehidupan rohani. Kita tahu ada pelayanan malaikat, tapi malaikat itu bukan untuk disembah. Malaikat itu bukan dijadikan dewa, bukan. Malaikat memang akan membantu kita karena tugas mereka menolong kita. Nah zaman itu malaikat itu sudah seperti sesembahan, dipertuhankan. Itulah yang terjadi. Jadi orang-orang itu bukannya mikirin Tuhan, tapi mereka mikirin aturan-aturan. Mereka memikirkan bagaimana gue tambah pinter nih, bagaimana saya bisa mengerti Alkitab. Bagus sih, nggak salah. Tapi Tuhan tidak suruh kita hanya mengerti Alkitab. Tuhan mau kita bisa praktek firman Tuhan. Banyak orang tahu firman Tuhan, tapi tidak banyak yang bisa mempraktekkan. Malah sebaliknya mereka-mereka ini jadi permasalahan dalam gereja, saudara. Ya,
Saya rindu kita jangan terjebak dengan hal demikian. Kenapa saudara? Kalau kita terjebak dengan ini, maka konsentrasi Anda itu hanya kepada dunia. Anda cuma konsentrasi dengan bagaimana kita saat ini. Kita harusnya berfokus kepada Tuhan. Kita harus memusatkan pikiran kita kepada hal-hal yang di atas. Itulah sebabnya saudara, Rasul Paulus menulis surat ini, ya, yang dimulai untuk menangkal ini semua. Maka Rasul Paulus menulis dalam Kolose 3 tadi Kolose 3 ayat 4 itu bahwa kita disuruh dikatakan pikirkanlah perkara-perkara di atas, bukan yang di bumi. Dari ayat ini saudara, ada 3 hal yang bisa kita lakukan ya. Ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Dari ayat itu jelas artinya yang pertama saudara, bahwa kita ini harus fokus kepada hal-hal rohani. Ya, apa sih hal-hal rohani? Kita bisa baca di Galatia nanti kalau saudara pulang. Ada keinginan roh dan keinginan daging. Betul ya? Keinginan daging selalu berlawanan dengan keinginan roh. Orang yang melakukan keinginan roh, dia akan hidup. Tapi orang-orang yang melakukan keinginan daging, dia akan mati. Apa sih maksudnya saudara? Kita disuruh memikirkan hal-hal yang berhubungan tentang hal-hal yang rohani. Hal yang rohani itu tidak menipu. Hal-hal yang rohani itu tidak melakukan perkara-perkara yang Tuhan benci, saudara. Dengan kata lain gini, Allah itu kudus, betul kan, saudara? Maka kalau kita memikirkan hal-hal yang rohani, kita memikirkan hal-hal yang terdapat dalam diri Allah. Terus sebabnya beberapa bulan belakangan kan kita belajar, salah satunya adalah Allah itu kudus. Kita disuruh hidup dalam kekudusan. Karena Allah itu punya atribut yang utama adalah kudus. Kita disuruh konsentrasi untuk hal-hal yang kudus. Ya saudara. Saudara, ada ayat Rasul Paulus mengatakan begini. Bagi orang yang pikirannya kudus, segala sesuatu kudus. Tapi bagi orang yang pikirannya najis, maka segala sesuatunya itu najis. Ini menolong kita, saudara, kalau kita punya pikiran kudus, kita punya pikiran bersih. Anda tidak akan melihat orang lain dan melihat positif di dalam mereka. Ya. Kalau kita suka melihat orang lain dan kita lihat negatifnya, ya nggak heran karena yang ada dalam pikiranmu adalah hal-hal negatif. Bagi orang yang kudus, dia melihat segala sesuatu itu dengan kudus. Ya. Berlakulah, jangan menghakimi. Kenapa kita gampang menghakimi orang lain? Karena dalam pikiran kita, ya itu tadi saudara, kita tidak memikirkan hal-hal yang datang dari Tuhan. Kenapa saya mengatakan ini saudara? Karena kalau kita lihat tadi dari awal, Kejadian 1:26, kita ciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita. Saudaramu itu adalah orang yang serupa segambar dengan Tuhan. Kok berani kamu menghakimi dia? Kok berani kita punya pikiran yang buruk terhadap orang tersebut? Ya saudara ya. Kita semua belajar untuk melihat orang lain seperti Kristus melihat mereka. Ya saudara ya. Harus belajar melihat orang lain seperti Kristus melihat mereka. Yesus pada saat melihat kita, dia mau kita selamat. Allah pada saat melihat manusia yang berjuang berabad-abad setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah melihat kita dengan berpikir bagaimana supaya mereka ini dikembalikan kepada posisi Allah. Yesus itu diberikan kepada kita bukan dadakan, bukan karena Ian dan Benny berdoa syafaat. Tuhan mana Mesias? Enggak, saudara. Yesus datang itu karena inisiatif Allah. Dia mau yang terbaik buat kita. Ya ini tadi. Dia mau ngomong nih yang bikin PowerPoint ini Ben dengan segala dia menambah-nambah. Terus dia tadi membenarkan omongannya yang berkata, ini sebenarnya sama aja Papi, cuma ya sudah, saya melihat niat baiknya. Ini enggak ada yang apa-apa. Ini sebenarnya kan Kolose 3:23 itu kan, nah, sama Ben dibilang Kolose 3:23 dituliskan, pikirkanlah perkara-perkara di atas. Dan perkara-perkara di atas ini maksud Rasul Paulus yang pertama tadi yang kita udah bicara bahwa fokus pada hal-hal rohani. Fokusnya ke situ, saudara. Kalau orang menyakitimu,
jangan dibalas. Loh kok bisa Pak? Ya saya memikirkan perkara-perkara rohani. Apa itu? Karena Yesus berkata, lawanlah kejahatan dengan kalau Anda memikirkan itu, kira-kira kita balas nggak orang yang menyakiti hati kita? Nggak bakal kita balas. Itu maksudnya saudara. Dan aplikasi sederhananya adalah begini saudara ya. Supaya kita bisa berfokus kepada hal-hal rohani, maka aplikasinya adalah mengutamakan hubungan dengan Allah. Berapa banyak di antara saudara yang kalau pagi cari Tuhan dulu, atau Anda cari kopi, buka handphone, lihat hari ini job dari mana, ya Bang? Ada sekolah musik mana lagi yang mau tawarin gue main, ya, atau Rika buka cari ini perusahaan rekaman, perusahaan atau sutradara yang mau cari sutradara muda. Mari saudara, pagi hari itu bangun, buka Alkitab, berdoa, paling tidak dari mulutmu keluar, terima kasih Tuhan hari ini aku bisa bangun. Karena banyak sekali orang di rumah sakit bangun nggak bisa bangun saudara. Ya Stanley? Ayam aja pucat kata Stanley. Ada latar belakang ya saudara ya, ayam pucat itu artinya apa? Karena Stanley makan ayam yang tidak berwarna bertahun-tahun. Sebentar lagi dia lulus ya Stanley ya. Jadi kita makan apa? Nasi padang ya. Nah, saudara dengar saudara ya, hari saat engkau buka mata dengan siapa engkau berhubungan, itu menentukan sepanjang hari ini yang kamu jadi apa. Itu menentukan sepanjang hari ini kau hidup dalam kebenaran atau tidak. Saya tidak berkata dengan begitu kita berdoa maka sepanjang hari kita jadi orang kudus. Tidak, saudara-saudara. Selalu tahu esensi doa itu apa sih? Doa itu artinya saya berserah kepada Tuhan supaya Dia memampukan saya untuk menjalani hari ini, melakukan firman. Itu doa yang benar, saudara. Bukan buka mata Tuhan, buatlah hari ini gajiku naik. Aduh, itu selfish sekali itu. Doa yang benar adalah Anda meminta kekuatan Tuhan untuk bisa hidup mengikuti kebenaran firman. Itu pun belum menjamin Anda dan saya jadi orang benar. Kita masih dapat tekanan, masih dapat godaan, tapi sadar dengan baik. Ada perbedaan antara orang yang berdoa di pagi hari dan orang yang tidak berdoa. Orang yang berdoa ada kekuatan Tuhan supaya dia bisa menghadapi godaan. Walaupun mungkin jatuh, dia berdiri lagi. Ya saudara yang malas-malas doa pagi, saya kasih tahu. Berdoa cari Tuhan. Utamakan hubunganmu dengan Tuhan itu lebih dari apapun. Bilang gini kan, bangun pagi cari Tuhan. Baca Alkitab. Satu ayat pun tidak apa-apa, saudara-saudara. Satu ayat tidak apa-apa. Saya sudah membantu Anda. Beberapa di antara saudara saya bantu kan, kirimin ayat. Paling tidak engkau baca. Berapa hari lalu saya kirim, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu dalam loh, saudara-saudara. Bangun tidur, baca Alkitab. Dan setelah baca, Tuhan kuatkan aku supaya aku bisa digembalakan oleh-Mu. Amin, saudara. Utamakan hubunganmu dengan Tuhan. Kalau kita mau bisa memikirkan perkara-perkara yang di atas. Nggak pernah berdoa memikirkan perkara-perkara di atas. Apa yang Anda pikirkan? Nggak ada. Kalau kita memikirkan perkara-perkara di atas, maka otomatis engkau selalu punya kerinduan untuk hubungan dengan Tuhan. Raja Daud di tengah-tengah kesuksesannya dia menulis begini, 7 kali dalam sehari dia masuk dalam bait Allah, duduk berduduk dan menyembah Tuhan. 7 kali dalam sehari. Dan Raja Daud itu siapa? Raja hebat. Tapi dia tetap merendahkan diri, mengutamakan hubungannya dengan Tuhan dalam hidupnya, saudara. Walaupun dia melakukan hal yang begitu jahat, tapi Tuhan selalu berbalas kasihan kepada dia. Kenapa? Karena hatinya gampang kembali kepada Tuhan. Saudara, dengan Anda punya hubungan dengan Tuhan, hatimu itu dia akan dilembutkan, saudara. Hati kita itu akan dibawa untuk sama seperti hati Tuhan. Ya, saya pernah mendengar seorang hamba Tuhan berkata bahwa kepada siapa kamu menyerahkan diri, seperti itulah kamu nanti seperti dia. Kalau hari ini kita menyerahkan diri kepada Tuhan, mengikatkan diri kita dengan Tuhan, maka pastilah kita akan hidup seperti Tuhan, saudara. Amin. Setidaknya jiwa pikiran kita ini akan seperti pikiran Tuhan.
Dan yang merasakan siapa? Orang di sekitarmu. Dia akan melihat satu perubahan yang nyata dalam hidup kita. Ingat saudara, tujuan orang Kristen itu cuma satu, menjadi berkat, hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan Yesus tidak pernah hidup menyusahkan orang. Kalau Anda hidup masih menyusahkan orang, mari kita berdoa, Tuhan tolong aku. Aku ini masih jadi penyakit di tengah-tengah komunitasku. Aku ini masih begini Tuhan. Tolong aku supaya aku ini sungguh benar bisa hidup seperti Engkau. Karena Yesus tidak pernah menyusahkan orang. Amin. Berjanji di hadapan Tuhan, Tuhan aku tidak mau menyusahkan orang lain. Next. Yang kedua. Hasilnya apa sih? Saudara-saudara, saya lupa tentang hasilnya ya. Kalau kita mengutamakan Tuhan saudara dalam hidup kita, ya, maka hasilnya adalah memiliki perspektif yang benar tentang kebenaran. Kita akan memiliki sudut pandang yang benar, saudara. Sudut pandang apa? Nggak ada kan di sini kan? Di bawah, paling bawah. Ada. Dia tulis kemana-kemari, mungkin saya punya guidance di sini. Saya sudah janji sama dia, Dan, kamu pindah slide, ikutin omongan papi. Karena saya bingung mau kemana, nggak tahu. Jadi saya cuma ngomong dia yang sesuaikan. Saudara, kalau kita punya kedekatan dengan Tuhan, cara pandangmu itu beda, saudara. Ya, dengar baik-baik. Perspektifmu itu beda. Cara Anda memandang orang lain, cara Anda memandang setiap permasalahan itu beda, saudara. Anda kan sering dengar kan orang bilang, aduh masalah ini bikin aku tambah susah. Itu perspektif orang dunia. Kalau engkau punya kedekatan dengan Tuhan, perspektifnya lain. Anda akan berkata begini, setiap permasalahan yang datang membuat aku lebih kuat lagi. Amin. Setiap masalah yang datang membuat aku lebih percaya kepada Tuhan. Nah, kalau Anda punya mentalitas seperti itu, waduh, dunia ini boleh seperti roller coaster. Dunia ini katanya seperti roda, sebentar ada di bawah, sebentar ada di atas, nggak masalah. Anda mau di bawah, mau di atas, nggak masalah. Yang penting Tuhan beserta denganmu. Amin ya saudara. Yang penting itu Tuhan beserta denganmu. Yang penting engkau dekat dengan Tuhan. Apa saja boleh terjadi, tapi Anda akan tetap kuat. Amin sih. Pastiin. Jangan takut saudara dengan dunia ini. Masalah itu bukan masalah buat Tuhan dan bukan masalah buat Anda. Ya. Saya khawatir kalau Anda terlalu banyak mengeluh, dan tiba-tiba Anda mendengar suara dari surga berkata, kenapa tidak? Mungkin Anda bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa begini? Kenapa begitu? Tiba-tiba langit terbuka dan ada suara dari atas sana, kenapa tidak? Dan terus mereka ketawa, hahaha, dasar lu. Sudah dikasih Kristus, sudah ada Roh Kudus, sudah ada firman Tuhan, kenapa kamu mesti bertanya-tanya kenapa ini, kenapa begitu? Amin, Bang Martin. Ya. Mari kita terus belajar. Paksa dirimu untuk mendekatkan waktu, memberi waktu dengan Tuhan, saudara. Amin, saudara. Yang kedua adalah memikirkan hal-hal yang di atas. Kan kalau 2-3 tadi mengatakan pikirlah perkara-perkara di atas. Apa sih perkara-perkara? Itu bicara tentang apa sih? Apakah bicara tentang bintang-bintang di langit, bulan, burung? Mari kita lihat, berlogika sedikit saudara. Apa sih yang ada di atas? Alkitab mengatakan Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kalau bicara tentang kita memikirkan hal-hal yang di atas, ya kita memikirkan apa yang Bapa kehendaki. Kita memikirkan apa yang Yesus kehendaki, saudara. Bukan apa yang kita kehendaki. Amin, saudara. Ini aplikasi sederhana adalah berfokus kepada perkara yang sifatnya untuk kekekalan. Allah tidak pernah berbicara tentang hal-hal yang receh, saudara. Tuhan selalu berbicara sesuatu yang ujungnya kekekalan, hidup yang kekal. Ya. Kalau kita disuruh memikirkan perkara-perkara di atas, Anda cari tahu apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidupmu. Misalnya, dalam Efesus dikatakan bahwa
kita ini sudah ditentukan dari semula, sebelum dunia dijadikan, untuk hidup dalam perbuatan baik. Saudara, ini kalimat sederhana, tapi kalau Anda pikirkan, sangat dalam sekali. Artinya gini, di situ Allah sudah merencanakan Anda sebelum dunia dijadikan, bukan lagi dalam kandungan ibumu. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah merencanakan Anda untuk hidup di dalam kebaikan. Dan karena di situ kata-kata yang mengatakan bahwa sebelum dunia dijadikan, berarti nobody knows dunia dijadikan tahun berapa, kan nggak ada yang tahu. Jadi kata-kata yang tepat dipakai adalah Allah sudah merekayasa, merencanakan Anda dari dalam kekekalan. Ya. Tuhan sudah merencanakan Iren untuk hidup dalam perbuatan baik. Itu dari dalam kekekalan. Bumi belum dijadikan, Tuhan sudah tentukan, aku mau dia nanti hidup di dalam perbuatan baik. Dan Alkitab juga bilang, sebelum dunia dijadikan, Allah sudah merencanakan supaya kita hidup diciptakan serupa segambar dengan Allah. Semua itu dimulai dari dalam kekekalan. Nah, kalau hari ini ayat ini mengingatkan kita untuk mencari perkara-perkara yang di atas, berarti kita mencari perkara-perkara yang untuk kekekalan. Apa itu? Gampang saja. Kebaikan. Mari kita hidup di dalam kebaikan. Setiap Alkitab bilang ini, dunia akhir zaman, kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Biarlah orang mengetahui kebaikan hatimu. Kebaikan itu hal-hal yang kekal, saudara. Ya. Kekekalan itu mahal harganya. Dan kalau Tuhan suruh Anda melihat perkara-perkara di atas hati, Tuhan mau kita mengerti hal-hal yang menjadi prioritas Tuhan sebagai hal-hal yang membawa kekekalan. Anda dengan kehidupanmu yang benar akan membawa orang untuk menjadi percaya kepada Kristus. Mereka akan menikmati kekekalan bersama dengan Tuhan. Jadi jangan mikirnya perkara-perkara di atas itu hanya buat kita. Tidak, saudara. Saya seringkali mengingatkan, kalau Tuhan suruh kita ujungnya adalah supaya orang lain yang melihat perbuatan kita baik itu, mereka terima Kristus. Jadi apa saja yang kita lakukan itu sebenarnya juga untuk orang lain. Saya pernah tanya kepada saudara, bukan, bahwa pertanyaannya sederhana. Mengapa Yesua dikasih nama? Masih ingat ya? Kenapa Iren dikasih nama? Ayo, ini pertanyaan gampang kok. Kenapa setiap daripada kita diberi nama? Gampang kok jawabnya. Sedikit berpikir saudara. Karena kita adalah orang banyak. Coba kalau kita cuma diciptakan sendiri, perlu dikasih nama nggak? Misalnya ini Bu Hera kan? Itu Mama? Iya. Wah, saya pikir siapa? Halo Bu, selamat datang. Ini orang lama, orang stok lama ini. Sudah dengar baik, kalau itu abang yang berjenggot main drum tadi cuma diciptakan satu orang saja, nggak perlu dikasih nama Parasian. Nggak ada yang panggil dia juga kok, ya kan? Sehingga nggak panggil dia, iya, aku makan kau, nggak ada. Dengar baik-baik, itu filosofinya besar, saudara-saudara. Kalau Anda diberi nama, maka nama itu akan menolong orang yang memanggilmu untuk membedakan kau satu dengan yang lain. Jadi kita diberi nama itu untuk apa sih? Untuk kepentingan siapa coba? Sama tanya. Ayo gampang kok. Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan kita atau kepentingan orang lain? Ayo. Kalau Anda sendirian diciptakan, tidak perlu kasih nama. Siapa yang mau panggil juga? Benar kan Pak Martin? Tapi kalau untuk banyak orang, maka harus dikasih nama. Untuk kepentingan siapa? Orang lain lah. Betul tidak? Misalnya saya ada handphone baru, iPhone 17 kali. Saya mau beri handphone ini kepada, karena semua nggak punya nama, kan bingung. Ngerti maksudnya? Tapi kalau jelas, saya mau beri ini kepada Stanley, jelas harus dia maju. Jangan, ini bukan handphone iPhone 17 ini. Ini Oppo Generation X.
Dengan baik-baik saudara. Even kita dikasih nama pun untuk kepentingan orang lain. Tahukah Anda bahwa hidupmu itu dipakai Tuhan untuk memberkati orang lain, bukan untuk Anda nikmati sendiri. Untuk itulah engkau perlu cari perkara-perkara yang di atas. Apa yang menjadi pikiran Allah tentang kekekalan? Pikiran Allah tentang kekekalan adalah bagaimana kita sama-sama hidup di dalam kekekalan. Itu kan pikiran Allah kan? Loh saudara, tadi di awal saya sudah bilang, Anda di dalam Anda ini ada roh Tuhan. Dia tidak rela kita ini terpisah daripadanya. Memang neraka itu bukan buat manusia, tapi buat iblis dan pengikut-pengikutnya. Saya berharap kita jangan jadi pengikutnya. Dengan cara engkau cari apa yang di atas. Ya saudara, Tuhan tidak rela ciptaannya ini tidak mengalami kekekalan dengan dia. Dia mau kita semua ciptaannya mengalami kekekalan bersama-sama dengan dia. Untuk itu Anda yang sudah tahu firman, belajar selalu melihat ke atas, cari tahu. Dan cari tahunya gampang lewat Alkitab. Engkau tinggal berdoa, Roh Kudus tolong aku. Kalau memang aku sudah diciptakan dan dalam kekekalan untuk hidup dalam perbuatan baik, mampukan aku untuk terus hidup dalam perbuatan baik. Itu doa-doa yang pasti dijawab. Sampai situ cukup jelas, saudara? Saya langsung yang ketiga. Apa ini? Ya udah, itu kalau catat aja situ nggak apa-apa. Yang ketiga adalah jangan terikat kepada perkara-perkara duniawi. Ya. Memikirkan perkara-perkara di atas punya arti yang ketiga adalah jangan terikat dengan perkara-perkara duniawi. Kenapa kata yang dipakai terikat? Apa filosofinya orang yang terikat? Coba. Orang yang terikat itu artinya orang bisa bebaskan diri kan? Orang yang terikat bisa bebaskan diri atau tidak? Tidak bisa karena dia terikat. Anda boleh ada di tengah dunia ini, boleh menikmati fasilitas dunia ini, tapi engkau tidak boleh terikat dengan dunia. Begitu kamu terikat dengan dunia, nggak bisa lepas kecuali kasih karunia Tuhan. Dan kalau belum terikat, jangan coba-coba jadikan dirimu terjebak dan terikat. Saudara, cari duit untuk bisa makan, minum, punya harta, punya keuangan yang baik. Bukankah itu perlu? Tapi yang tidak perlu adalah Anda cinta uang. Kalau cinta uang artinya sudah terikat. Dan kalau terikat nggak bisa dilepas. Dan kalau sudah tahu kebenaran, jangan bebal. Banyak orang Kristen itu sudah tahu kebenaran tapi ngetes. Jangan tes dosa dah. Kita pasti akan jatuh, saudara. Dan kalau Anda sudah jatuh, untuk bangkit kembali itu sulit. Kecuali kasih karunia Tuhan. Tugas kita, saudara, kalau Anda mau mengikatkan diri dengan Tuhan, mau berfokus pada perkara-perkara di atas, dunia tidak boleh mengikatmu. Nonton drakor boleh nggak sih? Kubris boleh nggak? Tapi nggak boleh nonton tiap hari sampai jam 2 pagi, itu nggak boleh. Benar kan Bu Hera? Iya. Ben? Benar nggak Ben? Oh iya. Sisil? Ini Homa. Sisil ini biar gini-gini jangan main, dia translator, interpreternya bahasa Mandarin. Rate-nya tinggi loh, 1 jam berapa? Saudara dengan baik-baik. Dunia ini dengan segala isinya itu memang kita kuasai, tapi bukan kita dikuasai. Ya, itulah sebabnya jangan cinta dunia ini. Orang yang mencintai dunia, kasih pada Bapa nggak ada di dalamnya. Itu kata Yohanes. Siapa yang mencintai dunia, itu artinya kasih kepada Bapa tidak ada dalam orang tersebut. Amin, saudara. Saya rindu, saudara, setiap daripada kita, termasuk saya, untuk tidak terikat dengan dunia. Kita boleh manfaatkan setiap fasilitas yang ada, tapi bukan kita terikat dengan dunia. Minggu lalu si Andri kan khotbah tentang comfort zone. Hati-hati. Salah satu dari comfort zone-nya apa sih? Ada 5 hal yang disampaikan ya, kalau nggak salah pekerjaan itu bisa menjadi comfort zone, keluarga bisa menjadi comfort zone. Saudara, Alkitab tuh
kalau saya ngomong ini mungkin saudara akan kaget, tetapi pada akhirnya nanti Yesus pernah berkata bahwa aku datang untuk membawa suatu pemisahan antara keluarga, ayah dan ibu. Sebenarnya bukan berarti Yesus memporak-porandakan keluarga, tidak. Tapi pada akhirnya Anda itu harus memilih mengasihi Tuhan lebih daripada apapun yang ada di sekitar kita, termasuk keluarga kita, termasuk anak yang paling kita cintai sekalipun. Suatu saat Anda harus lebih memilih Tuhan daripada memilih keluarga itu. Suatu saat nanti ada pilihan seperti itu. Tetapi hari ini mari kita belajar untuk tidak terikat dengan apapun. Yang harus terikat dengan kita itu adalah Tuhan. Jadi saya sudah sampaikan kepada saudara bahwa Anda kehilangan harta, enggak kehilangan apa-apa sebetulnya. Engkau kehilangan kesehatan, baru kehilangan sesuatu. Tapi kalau kita kehilangan Tuhan, you will lose everything. Segala sesuatu akan hilang daripada engkau. Karena engkau kehilangan Tuhan. Mari saudara, saya tidak akan terlalu panjang ya. Kayaknya udah selesai kan Ben? Kecuali ada slide-slide tambahan Ben di situ. Nah ini kesimpulannya Ben yang bikin. Ya jadi dia memang sudah waktunya juga bisa dijadikan pembicara sih kayaknya. Ya, ini dia yang bikin loh. Saya ngikutin aja. Jadi kesimpulan adalah, aduh bahasa juga keren. Esensi spiritual sejati luar biasa. Nanti di mana sih? Oh iya oke. Fokus pada Allah dan nilai-nilai kekal. Ini Ben yang bikin. Luar biasa. Dikatakan di sini spiritual sejati tidak ditemukan dalam ritual kosong. Waduh, iyalah banyak orang datang gereja cuma asal nyanyi, bingung. Habis itu dengar firman, nggak tahu ekspresinya, nggak ngerti apa, nggak tahu. Kenapa? Spiritual kosong. Kenapa kosong? Dia perlu Yesus dalam hatinya. Banyak orang datang gereja tapi nggak ada dapat apa-apa. Kenapa? Karena dia kehilangan esensi, tidak punya hubungan dengan Tuhan. Amin Ibanes? Iya. Ya, apalagi nih kata-kata dari Ben? Aturan buatan manusia atau pengajaran hal-hal duniawi, melainkan spiritual sejati berakar pada apa Ben? Hah? Pada transformasi pikiran kita. Luar biasa. Lihat, kuncinya sekali lagi di sini, saudara-saudara. Kata bertobat, saya akan ulang sekali lagi saudara saya. Itu adalah merubah pola pikir. Kalau Anda cuma merubah kebiasaan, Anda tidak bertobat. Ya. Orang datang gereja haruslah yang benar mau cari Tuhan, mau ketemu saudara seiman, saling menguatkan, memuji, membesarkan nama. Itu pertobatan sejati. Tapi kalau datang bingung, menemani adik saya pelayanan, terus di gereja bingung, itu orang-orang yang tidak bertobat. Mohon maaf ya, kalau ada yang begitu di sini, saya mau kasih tahu, Anda tidak bertobat. Karena engkau cuma merubah kebiasaan daripada di rumah, bosan, ikutlah ke gereja. Siapa tahu ada yang asik di situ. Kalau itu yang terjadi bahwa Anda tidak bertobat. Dan kalau tidak bertobat, I'm sorry, Anda tidak akan pernah mengerti siapa Bapa kita di surga. Anda akan terus terikat dengan dunia ini karena engkau fokus kepada yang di dunia, sementara kita fokus kepada yang di atas. Apalagi ditulis oleh Men, dengan memusatkan pikiran kita kepada Allah dan nilai-nilai kekalnya, kita akan hidup dalam kebebasan, memiliki perspektif yang benar dan memberikan dampak yang berarti. Waduh, benar, nggak salah sih. Pada saat kita perspektif benar tentang kebenaran, maka perspektif kita benar tentang sesama manusia. Maka kita tahu untuk apa gua hidup dalam dunia ini. Itu pasti saudara. Banyak orang tidak tahu untuk apa dia hidup dalam dunia ini. Tapi kalau Anda kenal Yesus, Anda bertemu dengan Kristus, maka Anda tahu tujuanmu hidup dalam dunia ini. Bahkan engkau kenal siapa dirimu. Amin saudara. Ya, saya tidak akan mempertanyakan. Ibu Prisca silakan maju ke depan, pimpin kita di dalam perjamuan. Tuhan memberkati. Saya kembalikan.
Apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Apakah saudara percaya bahwa roti yang ada di tangan saudara ini adalah manifestasi dari tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kita? Mari kita makan bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Apakah saudara percaya bahwa anggur yang ada di tangan saudara ini adalah manifestasi dari darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang beriman bagi dibebaskan dari segala hukum maut, dibebaskan dari segala ikatan dosa ya Bapa. Kau mampukan kami untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau tetap berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama mau menyatakan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Makhluk langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.